Oke, salam sejahtera kepada ibu, bapak, dan murid-murid prasekolah SK Ulu Sapi. Sekarang saya berada di hadapan SK Ulu Sapi. Ini merupakan gate utama atau pintu utama untuk masuk ke SK Ulu Sapi. Manakala untuk masuk ke prasekolah pula adalah melalui sini. Jadi kita jalan terus. Ini adalah laluan masuk murid-murid prasekolah untuk ke prasekolah. Jadi ibu bapak akan datang kepada yang membawa kereta, akan parking ke sini dan membawa anak masuk melalui pintu utama ini ataupun gate ini. Murid akan masuk melalui gate utama atau pintu utama ini. Seterusnya akan mengikuti garisan merah itu. Dan murid akan berjumpa dengan kelas pertama, yaitu kelas jenius di bawah kendalian Cikgu Jaini. Ini merupakan pintu utama untuk masuk ke kelas pra sekolah jenius. Seterusnya, ini juga adalah pintu untuk masuk ke kelas pra sekolah jenius. Dan ini adalah pintu untuk masuk ke dewan makan. Dewan makan untuk murid-murid prasekolah. Tapi kita akan jalan di sana. Kita akan terus melalui jalan ini. Jalan ini sebenarnya menuju ke kelas intelek dan kelas kreatif. Ini merupakan atap prasekolah jenius, sudah ditukar dengan yang baru, dan ini nanti akan dihapuskan atau dibuang. Oke, seterusnya kita akan masuk. Saya masuk melalui pintu dapur ya, murid-murid dan ibu bapak. Ini adalah suasana di dalam dapur. Kita ada tempat memasak untuk makanan murid-murid. Kita ada peti sejuk. Seterusnya sinki untuk mencuci piring, dan ini adalah counter tempat PPM untuk memberi makanan nanti. PPM akan berdiri di sana dan memberi makanan kepada murid prasekolah. Oke, kita teruskan lagi. Ini adalah ruang tempat makan untuk murid-murid prasekolah. Ini merupakan meja makan murid-murid. Yang di depan yang sedang saya tunjuk sekarang adalah rak buku untuk kelas prajenius, tetapi memandangkan kelas prajenius sekarang sedang berada dalam renovasi ataupun penyelenggaraan, baru saja selesai. Jadi rak ini belum diangkat untuk masuk semula ke dalam. Ini merupakan sinki, tempat murid prasekolah untuk mencuci tangan sebelum makan. Sinki ini sesuai dengan ketinggian murid prasekolah lah, seperti yang kamu tengok di dalam cermin. Dia hanya sampai di paha orang dewasa. Oke, kita teruskan lagi menuju ke kelas prasekolah jenius. Ini dia. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kelas ini baru selesai diselenggara dan sudah dicat. Jadi meja-meja itu akan disusun semula di sini, dan murid-murid prasekolah jenius, kamu akan duduk dan belajar di sini. Oke, seterusnya kita menuju pula ke tandas. Oke, murid-murid, kalau kamu mau buang air kecil ataupun buang air besar, kamu akan masuk pintu ini dan jalan terus. Oke, untuk pengetahuan murid-murid dan ibu bapak, di sini ada dua tandas. Ini adalah tandas perempuan dan ini adalah tandas lelaki. Oke, kita masuk ke tandas untuk melihat keadaan ruangan tandas. Oke, kita ada dua tandas. Satu di sini, yang ini yang kedua, dan ini adalah ruangan untuk mandi.
Dan seperti biasa kita ada sinki. Ini adalah tempat murid prasekolah untuk mencuci tangan. Dan ya, memang sinki ini rendah sesuai untuk murid prasekolah. Jadi seterusnya, selesai di bagian tandas, kita akan menuju ke kelas yang seterusnya, yaitu kelas intelek dan kelas kreatif. Untuk pengetahuan murid-murid dan ibu bapak, murid kelas kreatif dan intelek kalau ingin buang air kecil atau air besar akan turun dari bawah melalui gate di sana, gate ini, kemudian turun masuk sini dan akan ke tandas. Ya, di sini kita juga sediakan pipe dan tangki untuk mencuci tangan. Ini dia. Jadi murid-murid juga boleh mencuci tangan di sini. Oke, kita teruskan ke kelas intelek. Jadi murid-murid kelas intelek dan kreatif, kamu akan melalui laluan ini. Sebelum itu saya terangkan ini adalah laluan yang separuh siap ditimbus untuk keselesaan murid prasekolah dan untuk keselamatan murid prasekolah. Jadi dia perlu ditimbus. Seterusnya, murid-murid prasekolah intelek dan kreatif akan melalui tangga ini untuk naik ke kelas masing-masing mengikut tanda anak panah berwarna merah. Nah, di sini. Jadi di sini juga ada disediakan sinki. Untuk pengetahuan semua, ini adalah sinki yang baru dibuat dan baru saja siap. Kita coba cek. Ya, ada air. Seterusnya, ini adalah garisan merah adalah garisan yang boleh kita lalui, manakala garisan hitam adalah penghadang di antara dua laluan, yaitu ini dan ini. Oke. Jadi ini adalah kelas intelek di bawah kendalian Cikgu Richel. Dan itu merupakan rakasut untuk murid-murid. Jadi saya bawa kamu untuk tengok kelas ini seimbas lalu saja, sebab dia masih berkunci, dia masih berada dalam proses pembersihan dan penyusunan semula. Ini dia. Oke. Kita teruskan ke kelas yang terakhir, yaitu kelas prasekolah kreatif. Ini dia pintu masuk ke kelas prasekolah kreatif. Kelas ini adalah di bawah kendalian Cikgu Joshua. Jadi kepada murid-murid kelas kreatif, kamu akan masuk ke dalam kelas ini. Jadi kelas ini juga berada dalam pembersihan. Seperti yang kamu nampak, meja belum lagi disusun, meja masih berada di sana. Tapi nanti dia akan disusun selepas kita mendapat pengumuman dari kerajaan untuk prasekolah dibuka semula. Ya, demikianlah tadi perjalanan kita masuk ke dalam prasekolah. Seperti yang kita tahu, saya ringkaskan semula. Prasekolah SK Ulu Sapi mempunyai 3 buah kelas. Kelas pertama yaitu kelas jenius di bawah kendalian Cikgu Jenny. Kelas kedua yaitu kelas intelek di bawah kendalian Cikgu Richel. Dan kelas ketiga yaitu kelas terakhir berada di bawah kendalian Cikgu Joshua. Kami berharap melalui penerangan ringkas yang telah diberikan tadi mampu memberi maklumat dan bayangan kepada murid dan ibu bapak mengenai prasekolah SK Ulu Sapi. Seterusnya, terima kasih karena sudah menonton video ini sehingga saat ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih dan selamat belajar kepada murid-murid prasekolah.
guru-guru Anda sudah menyediakan modul untuk Anda buat di rumah bersama dengan ibu bapak. Kepada ibu bapak, mohon kerjasama untuk membimbing anak-anak Anda untuk melakukan tugasan yang diberikan. Semoga murid-murid prasekolah dapat belajar dengan baik di rumah. Kita, jaga dan patuhi SOP, dan selamat belajar. Jika masih ada persoalan yang belum terjawab, dipersilakan ibu bapak untuk bertanya di grup WhatsApp prasekolah, ataupun boleh PM kepada guru kelas masing-masing